Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekuatan kita dalam kehidupan ini adalah kesadaran bahwa di tengah segala situasi hidup yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyebalkan, baik yang indah maupun pahit, tapi kita harus sadar bahwa kita diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita adalah biji matanya Allah. Artinya kita bukan hanya diperhatikan, kita juga dilindungi, kita juga dijaga. Nah, pertanyaannya, karena kita diperhatikan, maka pertanyaannya, karena kita diperhatikan, apa yang harus kita mengerti? Yang pertama saya pelajari, karena kita diperhatikan bahwa kita tidak akan mengalami pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Loh, Alkitab berkata kok rambut di atas kepala kita terhitung semuanya, tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan kok. Berarti saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah berteriak dan bilang, aduh Tuhan saya udah gak kuat, aduh Tuhan saya udah gak kuat. Kita gak tahu batas kekuatan kita. Kita pikir kita gak kuat, tapi tahukah saudara, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang senantiasa beserta dengan kita, Allah yang tahu persis. Karena dia bukan hanya Allah yang tinggal di sorga lalu ngelihat dari sorga tentang keberadaan kita, tetapi dia Allah Immanuel, Allah yang turun dari sorga, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang tahu batas kekuatan kita, dan dia berjanji tidak akan pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Jadi jelas yang pertama, karena kita diperhatikan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Yang kedua, karena kita diperhatikan, maka kita akan dimampukan untuk hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, Alkitab berkata, di dalam Kristus aku yakin bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tahukah saudara apa artinya lebih daripada orang-orang yang menang? Tahukah saudara bahwa setiap orang menang pasti pernah mengalami kekalahan? Karena itulah banyak orang berpikir hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kalah menang, kadang kalah hancur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah berkata hidup ini seperti roda. Alkitab berkata di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya hidup Kristen kita dipimpin dari kemenangan, lepas pada kemenangan, sehingga makin hari kita makin disempurnakan untuk masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama, karena kita diperhatikan, kita tidak akan mengalami pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Yang kedua, karena kita diperhatikan, maka kita akan terus dimampukan untuk hidup lebih daripada pemenang. Yang ketiga, karena kita diperhatikan, maka kita akan terus naik dan tidak akan turun. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita akan terus naik. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan berkati kita lebih besar lagi. Kalau kita masih dijumpai setia dengan perkara yang lebih besar lagi, maka Tuhan berkati kita lebih besar lagi. Terus sampai kapan? Tidak terbatas. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena kita diperhatikan, maka kita akan terus disempurnakan Tuhan. Itu sebabnya Yesus dipanggil sebagai guru, dan fungsi guru adalah fungsi mengajar. Tuhan mau ajar kita supaya hal-hal yang gak beres bisa dibereskan dalam hidup kita. Hal-hal yang kita belum mengerti dibuatnya mengerti. Hal-hal yang kita belum sanggup disanggupkanlah kita, sehingga kita terus makin sempurna, makin menjadi segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah
langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita sedang membahas tentang diperhatikan dan diuji. Inilah rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya Tuhan dapat memperhatikan kita terus, kita diuji terus, sehingga kita makin hari makin berkenan, makin hari makin maju, makin hari makin hidup dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang diperhatikan dan diuji, kita mau sama-sama belajar dari Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7, mulai dari ayatnya yang pertama. Ayub pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ayub pasal 7 ayat pertama sampai 21 di bawah judul perikop, hidup itu berat. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Dia jelas, Ayub menjelaskan bahwa manusia di bumi harus bergumul. Ayat 2, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Berengga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikianlah juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Ayub ini adalah bahasa-bahasa kekecewaan, keputusasaan. Tetapi ayat yang ke-17 disadarkan oleh dia kembali, dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Ayub mengerti betul, meskipun dia melewati masa-masa yang sukar, meskipun dia berkata, aduh lebih baik aku dicekik dan mati saja daripada hidup seperti ini. Tetapi kemudian dia mulai sadar dan bangkit, dan dia mulai bilang, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tapi aku tidak akan ada lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini Ayub menyadari betul di masa-masa sukarnya bahwa rahasia Tuhan tidak pernah bisa dimengerti, karena pada dasarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang memperhatikan manusia, mendatangi setiap pagi, menguji setiap saat. Bahkan yang menarik perhatian saya, Ayub berkata, mengapa manusia kau anggap agung? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita harus mengerti bahwa Tuhan yang memperhatikan kita adalah Tuhan juga yang menguji kita. Pertanyaan banyak orang, kalau Tuhan memperhatikan saya, kenapa dia harus menguji saya? Yang pertama saya pelajari, dia perlu menguji kita untuk mengetahui apakah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Jangan sampai kita cuma mencintai berkat Tuhan, jangan sampai kita cuma mencintai karunia-karunia Tuhan, jangan sampai kita cuma mencintai mujizat-mujizat Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati. Lihat Sadam Meshach Abednego yang
berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia tolong. Tetapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuhanku Raja kami tidak mau. Oh, lihat sikap hidup Ester yang berkata, umumkan puasa 3 hari 3 malam, meskipun melanggar undang-undang aku akan menghadap Raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, mereka mencintai Tuhan, bukan mencintai sekedar berkat Tuhan, bukan sekedar mencintai mujizat bahkan karunia Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Tuhan perlu menguji kita supaya kita tahu apakah betul kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bukan berkat, bukan mujizat, bukan karunia-karunia Tuhan, tapi sungguh Tuhan yang kita cintai. Karena kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, otomatis segala berkat, segala mujizat, karunia-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, Dia yang memperhatikan kita. Kenapa perlu juga menguji kita? Supaya Dia dapat melihat apakah kita siap untuk kehilangan apa saja buat Yesus. Karena kita berkata, kalau kita rela kehilangan segalanya buat Yesus, justru kita akan mendapatkannya. Haleluya. Tuhan perlu menguji kita. Tuhan perlu menguji kita sampai kita sungguh-sungguh yakin, betul Tuhan, untuk Yesusku aku siap kehilangan segala-galanya. Paulus berkata apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Karena itu apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Ini yang saya bilang, kita siap kehilangan apa saja buat Yesus. Yang ketiga, kenapa Tuhan yang memperhatikan kita juga menguji kita untuk dapat melihat apakah kita memiliki hati yang tulus. Apakah sungguh hati kita tulus, bahwa hati kita sungguh ingin jadi berkat, hati kita rindu untuk membawa damai, hati kita rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena di balik hati yang tulus selalu ada berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, Allah yang memperhatikan kita juga menguji kita untuk dapat melihat apakah kita siap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kita melayani Tuhan, kita sadar kita hamba. Dengan kita sadar kita hamba, kita tidak akan pernah meninggikan diri. Kita berserah penuh pada Tuhan sambil berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mereka alami mujizat, pemulihan, berkat, dan anugerah Tuhan yang sempurna. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin selama ini merasa kosong, hampa, dan sia-sia, tapi hari ini diingatkan bahwa kami diperhatikan, bahkan diuji Tuhan. Biarlah kami senantiasa mencintai Tuhan dengan segenap hati, rela kehilangan segalanya buat Yesus. Bahkan hati kami tulus dan siap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.